Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan statistika inferensial pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Alhamdulillah nggih. Di hari keberapa ini? 19 atau hari ke-20 ini puasa? Teman-teman masih kuat ya puasanya ya? Masih, Bu. Masih, sebentar lagi mau azan, azan duhur tapi. Nah, hari ini kita akan belajar statistika inferensial, materinya adalah selisih dua proporsi. Tadi pagi sudah Ibu informasikan bahwa teman-teman silahkan dibaca terlebih dulu materinya. Okay. Hari ini kita akan membandingkan dua proporsi. Proporsi itu adalah persentase dari kriteria tertentu. Okay. Kita akan bandingkan apakah proporsi dari kelompok pertama nanti sama dengan proporsi kelompok kedua atau tidak. Gitu. Kemudian, misalkan ini ada dua populasi binomial yang masing-masing mempunyai dua kategori, yaitu kategori diperhatikan dan kategori tidak diperhatikan. Pada populasi pertama, peluang terjadi kategori diperhatikan adalah P1 dan populasi kedua kategori diperhatikan adalah P2. Kemudian kita akan melakukan pengujian selisih proporsi yaitu P1 dikurangi P2. Dengan populasi pertama, ukuran sampel acaknya adalah N1, datanya adalah X1, 1, X1, 2, X1, 3, dan seterusnya. Kemudian populasi kedua juga sama, diambil sampel ukuran N2 dengan data X2, 1, data kedua yang pertama, maksudnya seperti itu, data populasi kedua yang kedua, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama adalah kita merumuskan hipotesisnya. Untuk hipotesis dua pihak ya, H0-nya. Nah, ini teman-teman jangan sampai nanti setelah selesai mata kuliah statistika inferensial kamu tidak bisa baca ini ya, Nak ya. Bacanya adalah H0 bukan HO ya, H0. H0 dirumuskan sebagai P1 sama dengan P2 atau proporsi kedua populasi sama ya. Nah. Atau tidak terdapat perbedaan proporsi. Kemudian yang ini H1-nya berarti P1 tidak sama dengan P2, berarti terdapat perbedaan proporsi. Untuk dua pihak. Kalau untuk satu pihak, P0-nya sama dengan P1 sama dengan P2, atau kedua proporsinya sama, atau tidak terdapat perbedaan proporsi juga boleh pihak kanan. H1-nya P1 lebih dari P2. Nah, ini cirinya. Pihak kanan pakai tanda lebih dari. Kalau pihak kiri pakai tanda kurang dari H1 atau HA-nya. Kemudian besaran-besaran yang diperlukan. Kita butuh data P0 ya. P0 adalah nilai proporsi yang diinginkan, kemudian N-nya. Kalau di sini bisa juga dihitung langsung ya. N kali P0, kemudian dikalikan lagi N kali P0 kali 1 min P0. Kalau saya sukanya satu-satu aja. N-nya berapa, gini P0-nya berapa, kemudian 1 min P0 berapa. Kalau Buratri biasanya seperti ini. Kemudian statistik yang digunakan. Nah, kalau N-nya kecil, pakai
distribusi binomial. Kalau N-nya besar, pakai uji Z. Nah, kemudian kriteria penguji, rumus Z-nya ukuran besar, yaitu X1 dibagi dengan N1 dikurangi X2 dibagi N2 dibagi dengan akar X1 per N1 dikali 1 dikurangi X1 per N1 dibagi dengan N1 ditambah X2 dibagi N2 dikali 1 dikurangi X2 dikurangi N2 dibagi dengan N2. Oke, kemudian selanjutnya ada kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya yaitu untuk N kecil, kan tadi menggunakan p-value. P-value-nya adalah 2 kali nilai peluang dari X berharga tertentu. Jika p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Ini sudah kita pelajari p-value pada materi sebelumnya. Kemudian untuk uji pihak kanan, p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kemudian untuk uji kiri sama ya, jika p-value kurang dari alfa, H0-nya ditolak. Kemudian untuk N besar, H0 kalau dia dua pihak ya, H0 diterima jika nilai Z hitungnya berada pada interval Z tabel dengan setengah dikali 1 min alfa. Nah, di antara negatif Z tabel dan Z tabel yang positif. Kemudian untuk satu pihak, H0 ditolak jika Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel. Untuk pihak kiri, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari sama dengan negatif Z tabel. Simpulannya yaitu penafsiran dari H0 ditolak atau diterima. Kita langsung ke contoh 319. Misalkan dalam pemilihan camat yang baru, seorang calon camat menduga bahwa persentase yang sebenarnya dari warga yang ada di Kelurahan Senang lebih tinggi dari persentase yang sebenarnya dari warga yang ada di Kelurahan Bahagia. Pada Kelurahan Senang diambil 150 warga. Ternyata 100 warga diantaranya memilihnya. Pada Kelurahan Bahagia diambil 160, ternyata hanya 90 warga yang memilih. Dengan taraf nyata 5%, apakah dugaan camat itu benar? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Kalian lihat, di soalnya ada kata-kata persentase, ya. Atau nanti boleh pakai banyaknya gitu ya. Kriterianya tadi. Kriterianya apa? Kriterianya adalah yang memilih calon camat tadi. Calon camat tadi menduga bahwa persentase di Kelurahan Senang ini lebih tinggi daripada Kelurahan Bahagia. Ada kata-kata lebih tinggi juga. Nah, di sini lebih tinggi berarti dia pakai uji pihak kanan. Lebih tinggi kan tandanya seperti ini ya. Oleh karena itu dia pakai uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Nah, seperti ini nak. Kemudian apa sih yang dibandingkan? Penaksirnya adalah P karena dia maunya kan persentase. Maka perumusan hipotesisnya adalah karena yang dugaannya ini ditaruhlah di H1 ya, bukan H0. Kalau H0 itu keadaan yang semestinya terjadi yang tidak perlu diuji. H0-nya adalah Pi senang kurang dari sama dengan Pi bahagia. H1-nya Pi senang lebih dari Pi bahagia. Kemudian karena ini termasuk sampel besar, maka akan menggunakan uji Z. Sampelnya besar, pakai uji Z. Nah, uji Z tadi rumusnya adalah, Ibu tulis ini ya, nak ya.
agak panjang tuh. Dia butuh X1. Bentar, saya langsung aja ya. 1 kan tadi Senang ya, di kelurahan Senang. Berarti ini adalah X1 dibagi dengan N1. Dapatnya ini. Kemudian ini adalah X2 dibagi dengan N2. Oke. Atau di sini bisa disebut dia dengan P1. Yang ini adalah P2. Seperti itu. Ketinggalan dah? Enggak ya? Kemudian ini adalah 1. Oke, thank you. Yang ini adalah 1 dikurangi P1. Ini 1 dikurangi P2. Seperti itu perhitungannya nanti bisa dihitung sendiri, mudah nggih? Kemudian disubstitusikan ke dalam rumusnya. Nanti kemudian setelah dilakukan perhitungan, ketemu Z hitungnya. Ini Z hitung. Z hitungnya adalah 1,8963. Nah, kita pakai uji Z. Kemudian hasilnya kita bandingkan dengan Z tabel. Nah, ini ada Z-nya 0,45. Teman-teman perhatikan Z tabel untuk uji pihak kanan. Z-nya adalah Z setengah 0,5 dikurangi alfa. Nah, alfanya tadi kan 5%, berarti kan setengah dikurangi 0,05, maka didapatnya Z 0,45. Hasilnya adalah 1,645. Teman-teman sudah bisa ya baca tabel Z ya, ini sering diulang-ulang. Jadinya saya harap teman-teman juga sudah hampir menghafal malah. Kalau 5% satu pihak itu 1,645 gitu, ya. Oke, terus kita bandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Ini Z tabelnya. Ternyata diperoleh Z hitung ya, dengan nilai 1,8963, dia lebih dari Z tabel. Nah, kalau Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel, maka H0 ditolak. H0 ditolak artinya apa? Berarti kan menerima H1. H0 ditolak, H1 diterima. H1 tadi bunyinya apa? H1 adalah bunyinya P senang lebih dari P bahagia. Berarti persentase sebenarnya di kelurahan warga senang lebih tinggi daripada persentase yang sebenarnya dari warga yang ada di kelurahan bahagia. Nah, berarti dugaan camat tersebut adalah benar. Nah, itu adalah cara untuk menguji hipotesis dari dua proporsi. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Atau sudah clear nih, sudah bisa semua? Insya Allah belum, Bu. Belum apa? Belum bisa? Atau sudah bisa enggak? Bisa ya? Mbak Aslima dari tadi senyum-senyum, udah bisa apa belum? Sudah, Bu. Sudah, sip. Kalau sudah, nah, teman-teman kemarin kan sudah mengerjakan soal ya, latihan ya. Hari ini Ibu akan mempraktekkan ujinya dengan menggunakan SPSS. Kita akan menguji ya, kita pakai soal nomor 10 ya Nak ya. Soal nomor 10 halaman 149. Teman-teman udah punya? Sudah menulis atau belum? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, saya bacakan, seorang guru mata pelajaran matematika ingin melakukan penelitian dengan membandingkan dua metode mengajar.
yaitu dengan metode X untuk kelas 11A dan metode Y untuk kelas 11B. Hasilnya adalah kelas 11A sebanyak 25 orang siswa, nilainya adalah ini. Nah, ini sampai nomor 25. Menulisnya ke bawah seperti ini ya, Nak ya, tidak di sampingnya. Ya. Kemudian ada kelas 11B yang nilainya seperti ini. Nah, menulisnya kemudian di bawahnya untuk kelas B-nya kita beri kode 2. Jadi kalian ketik di sampingnya 2 kayak gini, terus di copy. Saya kasih contoh. Ini misalkan belum Ibu tulis ya. Nah, misal gini, kamu ngetik 1 kayak gini, kemudian di copy, taruhlah di sini, di blok semuanya, terus di Ctrl V. Bisa. Sambil praktek ya. Pelan-pelan, nanti kalau ketinggalan bilang aja sama Bu Ratri. Ditata dulu. Kalau sudah nanti variable view-nya diklik. Nah, variable view-nya diklik. Variabel yang pertama adalah hasil tes. Variabel kedua adalah kelompok. Sudah siap atau belum? Sudah, Bu. Bu, mohon maaf saya ketinggalan. Ketinggalan apa? Variabel view-nya, Bu. Variabel view diklik, kan ini ada data view. Data view itu untuk meletakkan nilai-nilainya yang akan diuji. Data variabel view-nya diklik. Nah, kalau orange ini berarti dia aktif ya. Di sini variabel pertama diberi nama hasil underscore test. Jadi nama variabel tidak bisa dikasih spasi, bisanya pakai underscore. Sudah, Nak? Variabel keduanya kelompok, karena kan kita tadi membedakan kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kemudian kita beri labelnya hasil tes matematika. Kelompok ini berarti kelasnya ya. Sudah? Coba pelan-pelan label diisi. Label. Lanjut, boleh? Iya, Bu. Kalau sudah value, kan tadi kita di data view kan kita memasukkan nilai 1 dan 2. Nah, kita beri value di sini, diklik, Ibu ulangi, diklik value sampai muncul tanda titik 32, diklik lagi, sudah ketemu? Sudah, Bu. 1 untuk kelas 11A, kita add, kemudian 2 kelas 11B, ini ya. Kita add. Nah, terus di oke. Yuk, dicoba yuk. Sudah, Nak? Kalau ketinggalan bilang ya, enggak apa-apa ya. Ini tadi Bu Ratri ngeklik ini. Sudah belum?
Sudah, Bu. Ya, Bu. Ada yang ketinggalan enggak? Lanjut. Oke, Ibu lanjut ya. Kalau sudah, kan soal di halaman 10, soal di nomor 10 adalah kita mau menguji varians. Variansnya sama atau berbeda gitu nggih. Dibaca soalnya nak, halaman 150 nak. Oke ya. Nah, uji kesamaan varian, nama kerennya adalah uji homogenitas. Ya. Kalian nanti saya beri instruksi sambil nulis dulu. Ditulis dulu nanti yang diklik apa ya sebelum kamu praktek. Yuk, nanti dikliknya analyze. Kamu tulis biar nggak lupa. Tulis di buku. Nah, tulis dulu, jangan praktek dulu ya. Analyze, kemudian instruksinya loh maksudnya yang ditulis ya. Analyze, terus compare min, nih, compare min. Namanya uji homogenitas, Ibu ulangi ya. Namanya uji homogenitas, ya. Analyze, compare min, sudah ya. Kemudian sudah nak. Kita mau pakai independent sample t-test bisa, pakai one way ANOVA bisa. Kita mau coba pakai one way ANOVA. Oke. Yang bawah. One way ANOVA. Udah? Nah, nanti instruksinya 3 itu, nggih. Nanti kalian coba yuk. Udah ditulis, kalau udah diklik ya, coba. Analyze, compare min, ANOVA. Sudah? Diklik. Nanti munculnya seperti ini. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang variabel hasil tes masukkan ke dependent, kelompok masukkan ke vektor. Hasil belajar kan dia variabel terikat. Sudah? Kalau sudah di oke. Nanti keluar output SPSS-nya seperti ini. Ini berarti masih kurang, nak. Sebentar. Oh iya, sebentar. Tadi berarti ada yang ketinggalan. Saya ulangi, ya, diklik analyze. Ya, coba ulangi lagi ya. Analyze, compare min. Terus one way ANOVA. Kan tadi udah masuk kayak gini ya. Terus kalian klik option. Option diklik. Terus homogeneity of variant test. Setelah ini klik option. Oke? Sudah ketinggalan enggak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah di continue, di oke lagi. Nah, outputnya seperti ini ya. Kalau tadi Ibu lupa ngeklik homogeneity of varian ya. Kita kalau menguji kesamaan dua varian, pakainya homogeneity of varian. Oke, sudah nak, ketemu nak? Punyamu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini tak copy dulu, biar saya bisa menjelaskan di Word nanti. Nah, dari output SPSS kan diperoleh hasil seperti ini, nggih. Kalau kita pakai SPSS, kita tidak menghitung Z hitung atau Z tabel.
Ya, kita pakai nilai signifikansinya. Nilai signya di sini nih. Sig, ya. Nah, kriterianya adalah H0 diterima. Sebelum ke H0 diterima, kita H0 dulu. H0 adalah varian kelompok pertama sama dengan varian kelompok kedua. Hanya variannya berbeda. Kemudian kriteria pengujiannya H0 diterima jika nilai signifikansinya itu lebih dari 5%. H0 ditolak jika sebaliknya ya. Kemudian diperoleh signifikansinya. Nah, signifikansinya adalah ini. Oke, ketemunya adalah 0,769. Kelihatan tidak di punya Muna? Kelihatan ya? Ini loh. 0,769. Sama enggak dengan punyamu tadi? Kamu kan udah ngitung. Halo? Sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Signya tadi sama dengan 0,769. Nah, kalau dibandingkan dengan 5%, ya 5% itu 0,05. Dia lebih dari atau kurang dari? Lebih dari, Bu. Lebih dari 5%. Ternyata signifikansinya lebih dari 5%. Artinya H0 diterima atau ditolak? Diterima, Bu. H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti varians kedua populasi sama. Ya, ini kan H0 diterima ya. Oke. Ini kalau pakai SPSS. Cepet banget toh. Kalian kemarin sudah menghitung ya yang nomor 10 ya. Dia simpulannya variansinya sama atau berbeda? Latihanmu. Latihan nomor 10. Coba cek. Gimana? Sama. Variansinya Sama, sama Bu. ya. Oke, nomor 10 sudah bisa. Kemudian kita mau menguji nomor 12. Coba cek bukunya, nomor 12. Dari data tersebut, kita mau menguji apakah kemampuan kelas A dan B itu terdapat perbedaan atau tidak. Artinya kita mau menguji rata-ratanya ini sama atau rata-ratanya berbeda. Ya, nomor 12. Nah, kemarin kan kita pakai uji 2 min ya, atau 2 rata-rata. Nah, karena ini kelasnya berbeda, orangnya kan beda pastinya, kelas A dan kelas B. Kita pakai namanya independent sample t-test. Ibu share screen lagi. Nanti kalian siap-siap catat ya langkahnya ya. Tadi di sini ya. Yuk, analyze. Kan kita mau membandingkan 2 min ya. Berarti kita ke compare min, kita membandingkan rata-rata. Nah, kita pilih yang independent sample t-test karena kita mau membandingkan 2 rata-rata dari 2 kelompok yang berbeda. Oke. Diklik. Ketinggalan enggak, Nak? Halo? Tidak, Bu. Tidak ya, diklik. Nah, sama caranya tadi masukkan hasil tes ke dalam tes variable, kelas atau kelompok ke dalam grouping variabel. Sudah? Kalau sudah, define group, diklik bawahnya grouping variabel. Sudah? Grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Sudah? Nih, define group diklik, terus muncul
apa namanya notifikasi seperti ini, terus kita isikan. Sudah? Oke, sudah. Terus di continue. Kita option diklik. Nah, di sini ada taraf kepercayaannya berapa persen. Nah, kalau dia nggak diubah, dia otomatis ke 95% atau dengan alfa 5%, ya. Kita pakai alfanya kan 5%, jadi ini nggak usah diubah. Masih tetap sama dengan yang tadi ya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, sudah ketemu punyamu, Nak? Ini belum saya share screen yang outputnya. Outputnya seperti ini, sama enggak dengan punyamu? Sama, Bu. Sama ya. Bu. Bentar, saya copy dulu ke Word. Ini saya sudah share screen Word-nya belum ya? Atau masih output SPSS? Masih output SPSS, Bu. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kalau kolomnya terlalu besar, toh kamu bisa menyesuaikan kolomnya. Oke, nah sebenarnya kita tadi kan pakai uji homogenitas, kan kita pakai ANOVA. Sebenarnya kita bisa langsung uji homogenitas pakai independent sample t-test. Di sini nih tempatnya. Nah ini, tadi kan ketemu sig-nya tuh. Sig-nya sama di sini, nah, 0,769, sama tuh dengan ini, 0,769. Jadi kalau kamu hanya membandingkan dua rata-rata, homogenitasnya langsung pakai independent sample t-test pun bisa ya. Jadi tadi nggak pakai ANOVA pun bisa. Kemudian yang akan kita tes adalah uji kesamaan 2 min. Kalau ini satu pihak apa dua pihak? Dari soalnya, apakah terdapat perbedaan kemampuan siswa antara kelas 11A dan 11B? Berarti dia pakai uji dua pihak ya, karena hanya mau mengetahui apakah terdapat perbedaan atau enggak. H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Karena rata-rata H1 atau HA-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. mu1 sama dengan mu2 artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata. Kelas 11A dan 11B. Kalau mu1 tidak sama dengan mu2, kan kalau tidak sama dengan dia berarti terdapat perbedaan rata-rata. Kelas 11A dan 11B. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai statistik ujinya adalah pakai uji T, ya, tadi pakai independent sample t-test. Kemudian hasilnya adalah, kita lihat, hasilnya adalah kita pakai ini ya, tabelnya yang ini, t-test. T-test. Nah, kemudian karena dia homogen, nanti t-testnya ada dua, signifikansinya. Ada atas dan ada bawah.
Kalau yang atas adalah equal variances assumed, artinya yang ini adalah kalau dia homogen. Kalau tidak homogen, pakai yang bawah. Ini tidak homogen. Ternyata kan dia homogen, jadi kalian lihat signifikansinya yang ini. Gitu. Tapi sama sih nilainya ya, ini ternyata sama. Kalau untuk khusus yang ini ya. Jadi nanti bisa jadi berbeda-beda. Ya. Hasilnya adalah diperoleh, kok sebelum hasil, sorry. Ada kriteria pengujian, belum ketinggalan. Kriteria pengujian. H0 diterima. Tadi gimana ya? 0 diterima jika signya lebih dari 5%. H0 ditolak jika sebaliknya. Kemudian kita baru ke hasil. Hasilnya ternyata signya ini ya nak ya, diperoleh sama dengan 0. Kalau signya itu sama dengan 0, dia lebih dari atau kurang dari 5%. Mbak Nor, gimana Mbak Nor? Kurang dari apa lebih dari? Kurang dari, Bu. Kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5%, berarti H0 diterima atau ditolak Mbak Nor? Ditolak, Bu. H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti terima H1. H1 bunyinya apa sih? Simpulan berarti terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar kelas A dan kelas B. Seperti itu. Ya. Gampang tuh pakai SPSS ya. Gimana bisa? Ada yang ketinggalan? Mbak Evi bisa? Bisa, Bu. Bisa. Kamu bahagia sekali nih belajar kelompoknya. Hati-hati loh ya. Virus corona sedang meningkat nih. Tadi sampai mana aku sampai lupa. Nah, uji independent sample t-test. Kemarin kan kalian sudah menghitung ya, latihan 12. Coba dibuka buku latihanmu, nak. Kamu kan hitungnya manual. Nah, nanti ini adalah T-hitung di sini. Ini namanya T-hitung. Nah, T-hitungnya di sini. Sama enggak T-hitung yang kamu cari dengan T-hitungnya di sini? 5,11. Sama atau beda nomor 12? Ya bukunya diambil, buku latihannya. Nomor 12. Mbak Derisa, sama enggak? Atau beda Mbak Derisa? Beda, Bu. Beda. Hasilmu berapa, nak? 0,891. Teh hitungnya 0,891. Iya. Simpulanmu apa? Simpulannya apa, Mbak? Punyamu? Beda atau sama rata-ratanya? Sama, Bu. Sama Yang ya? kesimpulan. Oke, sebentar. Teman-teman nanti ujinya pakai uji yang mana? Uji min yang sebelah mana? Uji beda rata-rata kan banyak. Ada beberapa kriteria, ada berapa kasus kemarin. Yang 2 min ada 4 kasus ya sepertinya ya. Kamu pakai rumus yang mana, Mbak? Mbak Jerisa, boleh dijawab berarti. Selisih 2 min yang pakai yang rumus mana, nak? Pakainya kasus 1 ya, rumus kasus 1 ya Mbak ya.
Iya, Bu. Sudah. Sudah pakai itu Mbak Derisa? Iya, Bu. Kalau Sudah. yang lain gimana? Ada yang beda enggak dengan Mbak Derisa? Atau sama-sama nih, sama semuanya? Punya saya yang T itu, Bu. 5,11, Bu. Yang apa? Nomor 12. Iya. Ini siapa yang jawab? Mbak Dwi? Nggih, Bu. Hitungan manualnya 5,11, Mbak. Hitungan manual. Nggih, 5,11 untuk hitungan Oke. manualnya. Oke, kamu pakai rumus yang kasus berapa, Mbak? Kasus 1, Bu. Kasus 1 ya. Nah, ini harusnya sama ya antara perhitungan SPSS dengan perhitungan manual, Mbak Derisa ya. Nanti coba dilihat lagi apakah hitunganmu sudah betul atau salah. Jadi SPSS ini semacam kalkulatornya untuk uji statistik seperti itu. Jadi uji statistik di SPSS ini dikembangkan berdasarkan teori-teori dari statistik secara manual. Jadi ini kalkulatornya seperti itu. Jadi harusnya T hitungnya ya sama dengan kalau dihitung secara manual gitu. Nah, kemudian kita ada pertanyaan enggak untuk ini? Untuk uji banding dua rata-rata. Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah contoh dari nomor 10 ini kan datanya ini dari dua kelas yang berbeda. Nanti ada yang diperoleh dari satu subjek yang sama atau satu sampel yang sama. Coba teman-teman lihat nomor 11. Nah, nomor 11, soal nomor 11. Di sana adalah metode diet ini ya sepertinya ya. Metode diet untuk 10 orang. Nah, ini kan orangnya sama. Tetapi satu orang memiliki nilai berbeda yaitu sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Bedakan contoh nomor 10 tadi. Nomor 10 tadi adalah membandingkan rata-rata kelas A dengan rata-rata kelas B. Subjeknya sudah berbeda ya. Kalau ini nomor 11 subjeknya sama, dihitungnya atau diperoleh datanya sebanyak 2 kali. Kalau yang nomor 11 itu tidak pakai independent sample t-test. Kalau independent kan untuk 2 sampel yang saling bebas. Kalau ini sampelnya saling bergantung atau berkorelasi atau berhubungan. Maka kita pakai nanti yang paired sample t-test. Teman-teman sudah menulis datanya atau belum? Halo? Oke, untuk data pasien di klinik untuk penurunan berat badan, kita punya data seperti ini, datanya sebelum diet, berat badannya, dan data sesudah diet. Kemudian kita beri nama variabelnya, sebelum dan sesudah kita bisa beri labelnya juga, sebelum diet dan sesudah diet. Nah, di uji kali ini, dia mau menguji apakah varians populasinya sama atau berbeda. Nah, kalau Bu Retri ini mau membuktikan apakah metode diet ini efektif atau tidak. Kita bisa pakai, teman-teman klik, ini karena dia berasal dari satu individu yang sama, maka kita tidak pakai compare mean, kita tidak bandingkan sebelum dan sesudah, pakai independen, tapi kita pakai analyze, compare mean, kemudian paired sample t-test. Uji sampel berpasangan ya. Dia pasangan dari satu subjek yang sama tadi. Sudah?
Bu, ketinggalan labelnya, Bu. Ketinggalan labelnya. Oke, nih. Sudah, Nak? Di sampun, Bu. Kalau sudah, ya, Pak, saya ibu ulangi, analyze, kemudian compare mean, kemudian paired sample t-test. Sudah? Ketinggalan enggak ini? Boten, Bu. Boten ya. Kita klik. Kita masukkan sebelum diet untuk variabel pertama, sesudah diet untuk variabel yang kedua. Ya. Sudah? Halo, sampai tahap ini bisa ya? Sudah. Oke. Iya, Bu. Optionnya masih sama, kita pakai derajat keyakinannya 95%, dengan alfanya kan 5%. Ya. Kemudian kita oke. Boleh Bu lanjut? Boleh, Bu. Oke, kemudian muncul output SPSS-nya seperti ini. Kelihatan di tempatmu? Keluar ya, Nak ya. Saya copy di Word untuk bisa menjelaskan. Nah, yang ini beda soal dengan soal nomor ini ya tadi ya. Nomor 150 tadi beda. Kalau di halaman 150 nomor 11 kita kan mau membandingkan dua variansnya. Kalau kali ini Bu Ratri mau membandingkan apakah ya dugaannya adalah apakah terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet. Nah, kemudian kita perumusan hipotesisnya H0 adalah mu1 sama dengan mu2. Dia tidak terdapat perbedaan. Perbedaan rata-rata berat badan. Kemudian H0-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Atau rata-rata berat badan terdapat perbedaan rata-rata berat badan. Kemudian statistik ujinya kita pakai uji T yang paired sample t-test.
kriteria pengujiannya. Ya, 0 diterima jika signifikansinya lebih dari 5%. Nah, hasilnya adalah signya tadi berapa, nak? Signya berapa? Signya adalah 0 ya, ini ya. T hitungnya ini adalah T hitung kalau kalian mau manual. Ini T hitung. Diperoleh signifikansinya sama dengan 0. 0 itu kurang dari 5%. Berarti H0 ditolak atau diterima? Gimana Mbak S5? H0 ditolak apa diterima? Kalau signya 0. Di buku enggak ada, nak. Lihat screen-nya Ibu. Lihat kriterianya, H0 diterima jika signya lebih dari 5%. Ternyata dari hasil output SPSS ini, signya itu 0. Ya, 0 itu kurang dari apa lebih dari 5%, Mbak S5? Kurang dari 5%, Bu. Kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5% berarti H0-nya diterima apa ditolak? H0 ditolak. Oke, H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti terima H1. H1 adalah bunyinya terdapat perbedaan rata-rata berat badan. Oke, kalau ditanya apakah metode, kan dia terdapat perbedaan rata-rata ya sebelum dan sesudah, ya. Kalau dilihat dari rata-ratanya sekarang, kalau kita lihat rata-rata sebelum dan sesudah, sebelumnya rata-ratanya kan 89,47, sesudah diet rata-ratanya menjadi 73,09. Kalau pertanyaan penelitiannya adalah apakah metode tersebut efektif untuk menurunkan berat badan? Ya, jawabannya efektif atau enggak? Efektif, Bu. Efektif. Kenapa kok efektif? Karena itu kan berat badannya mengalami penurunan. Rata-ratanya mengalami penurunan. Nah, oke, saya tak copy nanti sini. Oke. Kamu misalkan ya nak ya, rata-ratanya sebelumnya 85, ya. Sesudahnya menjadi 84,5 misalkan seperti itu. Turunnya setengah kilo. Terus apakah bisa disimpulkan itu efektif atau enggak? Kan padahal turun. Gimana Mbak Dwi? Nah, itulah pentingnya kita Kalau berat badan, itulah kita pentingnya menguji ini, nak, menguji statistik, nak. Jadi kita tidak hanya percaya penurunan ini, penurunan rata-rata. Oh, rata-ratanya turun, berarti metode dietnya berhasil. Tidak hanya dilihat dari rata-rata. Kita barusan nih tadi sudah melakukan uji hipotesis. Oh, ternyata terdapat perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah diet. Gitu ya, Mbak siapa tadi? Mbak Dwi ya. Jadi tidak hanya percaya rata-rata ini mengalami penurunan, tetapi sudah dilakukan uji statistik. Nah, akan lebih cantik lagi kalau pertanyaannya misalkan tadi ya, apakah metode dietnya itu efektif? Kita perlu mengujinya malah satu pihak. Nah, uji satu pihak, uji pihak kiri apa pihak kanan? Kalau metode diet efektif itu
harapannya mu1 ambil mu2 lebih gede yang mana? Sebelum apa sesudah? Ini sebelum. Gimana? Sebelum. Iya. Sebelum diet ya, rata-ratanya ya. Nah, gini toh. Iya. Ini uji pihak kanan atau pihak kiri? Uji pihak kanan. Oke, uji satu pihak, uji pihak kanan. Oke. Kita pakai nanti H0-nya itu mu1. H1-nya ini yang ditulis ke sini, nak. mu1 lebih dari mu2. Nah, ini boleh seperti itu. Nah, gitu ya. Ini artinya rata-rata sebelum diet itu melebihi sesudah diet. Gitu ya. Saya langsung ke statistik ujinya. Ini berarti kecepatan enggak? Boten, Bu. Uji satu pihak ya, uji berpasangan dia. Kalau di buku itu, sebentar saya bukakan. Kalian berarti pakai kasus yang ketiga, nak, di halaman 131. Oke, bisa dilihat ya. 131 kita pakai uji data berpasangan ya. Kemudian kalau di buku itu kan secara manual kita ngitungnya. Sebenarnya di sini sudah ada tadi. Sudah ada T hitungnya, sudah ada R-nya. Nah, saya kopikan dulu dari output SPSS-nya tadi ada R, ya. Biar lengkap nih. Bentar. Statistik ujinya ini, kemudian ada dari output SPSS ya, kita dapat correlation ini adalah R. Kalau rumus di situ kan data berpasangan harus ada R-nya ya. Kemarin Ibu dibantu Mbak Siska untuk ngitung R. Nah, sekarang Ibu dibantu SPSS untuk dapat R-nya atau besaran korelasinya. Sampai ini ketinggalan enggak? Tolong Ibu dijawab. Enggak ya, R ini adalah koefisien korelasi. Dapat tabel ini dari output SPSS yang barusan kita lakukan. Kalian kemarin kan manual ya, hitung manual. Bisa jadi ketika ngeklik kalkulatornya aja, nutul kalkulator bisa keliru. Okay? Kalau ini kan insya Allah enggak keliru. Ya, kalau asalkan kamu input datanya benar. Kemudian statistik ujinya itu, kemudian kriteria. Nah, karena satu pihak, kita nggak boleh tuh pakai uji signifikan, kita tetap pakai uji manual. Ya. Kita pakai manual H0 diterima jika T hitung ya, kurang dari T tabel. Terus kita hasilnya adalah, kita lihat T hitungnya tadi nih ya. T hitungnya adalah 20,59. Hasil T hitungnya sama dengan 20,59. Kemudian kita cari T tabelnya. Oke. T tabelnya diperoleh dengan T
5% dengan DK-nya N dikurangi 1. N dikurangi 1, N-nya 10 ya, dengan DK 9. Yuk kita cari di buku di buku statistik dasar T-nya 0,05 dengan DK-nya 9 diperoleh 1,833. Kemudian kita bandingkan T hitung dengan T tabel ya. Ternyata kalau T hitung dibandingkan dengan T tabel gimana nak? Lebih besar siapa nak? Mbak siapa ini? Mbak Ajeng kita. Mbak Ajeng kita T hitung dibanding dengan T tabelnya ini lebih besar yang mana nak? Lebih besar T hitungnya, Bu. Lebih besar T hitungnya. Kalau lebih besar T hitungnya berarti H0 diterima atau H0 ditolak Mbak Vita? Ditolak, Bu. Oke, H0 ditolak. H0 ditolak berarti H1 diterima. Itu ya. 1 diterima. H1 tadi bunyinya apa sih? H1 adalah mu1 lebih dari mu2. Simpulannya ya, mu1 lebih dari mu2. Berarti apa ini? Rata-rata berat badan sebelum diet lebih dari rata-rata sesudah diet secara signifikan. Nah, ada kata-kata secara signifikan. Kalau tadi juga sama sih sebenarnya ya, yang di sini ya. Terdapat perbedaan rata-rata berat badan secara signifikan. Jadi bedanya itu signifikan. Bedanya beda tadi. Kalau turunnya setengah kilo itu signifikan atau enggak? Kayak gitu misalnya ya. Nah, ternyata setelah diuji satu pihak, ya, berat badan sebelum diet itu memang lebih besar daripada sesudah diet. Terus simpulannya, apakah metode dietnya efektif atau tidak? Jawabannya gimana? Halo? Interpretasi datanya gimana? Efektif atau enggak, Mbak Novia Putri? Metode dietnya efektif atau tidak? Halo? Gimana jawabannya? Efektif atau enggak, Nak? Efektif. Oke, metode dietnya efektif untuk menurunkan berat badan. Oke, thank you Mbak Novia. Sampai yang Ibu jelaskan ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Jadi, bolehlah kamu pakai SPSS, boleh juga pakai manual, nggih. Tapi kalau manual hitungannya pun harus sama, gitu ya, Mbak ya. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Sudah bingung? Bingung? Oke, pelan-pelan ya. Tadi kita belajar uji homogenitas. Kemudian kita belajar independent sampel t-test ya, untuk sampelnya dua kelas yang berbeda. Yang barusan kita belajar paired sampel t-test. Untuk satu sampel dia memiliki dua hasil atau dua nilai yang berbeda. Sekarang Ibu tanya nih. Untuk soal nomor 14, dilihat nak. Bukumu statistika inferensial halaman 151.
Ibu tanya, itu sampelnya independen atau saling berkaitan? Gimana? Mas Ulil Huda, coba Bu Ratri dijawab. Apakah data soal nomor 14 itu datanya saling berpasangan atau berkaitan atau dia saling bebas, Mas Ulil? Halo, Mas Ulil. Mas Ulil enggak respon nih, lagi masak mau. Ada yang bisa jawab? Bu Ratri? Mbak Sisca, Siska Ilma. Coba Bu Ratri jawab, nak. Mas Dorif? Halo? Muhammad Dorif? Ibu. Ya, gimana? Jawabannya apa, Nang? Ini Dorif juga hilang lagi. Gimana, Mas Dorif? Datanya berpasangan atau bebas? Atau yang lain bisa bantu saya jawab kalau yang saya tunjuk berkeberatan? Berpasangan, Bu. Pasangan. Kenapa kok berpasangan? Berpasangan, Bu. Iya, kenapa kok kamu jawabnya Karena subjeknya sama, Bu. karena subjeknya sama, berarti kita pakai independent sample t-test atau paired sample t-test. Per sampel tes, Bu. Paired sample t-test. Datanya udah Mbok ketik, nak? Sudah, Bu. Oke, silahkan dicoba terlebih dulu ya. Kalian uji pakai paired sample t-test sesuai dengan apa yang sudah Ibu contohkan tadi. Coba dulu, Ibu beri waktu 5 menit untuk klik. Terus nanti yang sudah bisa menjelaskan hasilnya. Oke, kita kembali ke soal nomor 14 mengenai suatu metode pembelajaran baru yang akan digunakan. Oleh karena itu, gurunya mengadakan penelitian, jadi menguji tes awal dulu, ya, diperoleh data, kemudian diberi perlakuan atau treatment, dan dites lagi memperoleh hasil tes akhir. Adapun datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini nggih. Ini adalah data, saya tulis di variabel 05, ini tes awal. Kalian kalau mau nulis pasti nggak bisa ya di sini ya, harus pakai underscore. Kemudian ini tes akhir. Nah, saya menulis juga seperti ini ya, variabel ketujuh nih. Saya gabungkan nilai tes kelompok atau tes awal dan tes akhirnya saya gabung ke bawah. Seperti ini, tetapi saya pisahkan, dia ada groupingnya 1 dan 2. Jadi 1 untuk nilai tes awal dan 2 untuk nilai tes akhir. Teman-teman tolong bisa mengikuti Bu Ratri. Di copy, taruh sini ya. Ini di copy. Ctrl C, taruh di sampingnya, Ctrl V. Ya. Kemudian diberi 1 kayak gini, terus di copy untuk ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ctrl V. Sudah, lakukan hal yang sama untuk nilai tes akhir. Kelihatan, Mbak? Mas? Saya terlalu cepat enggak ya? Mas Alvin, Bu Ratri terlalu cepat enggak? Enggak, Bu.
Oke. Kalau sudah ya, kita mau menguji normalitas terlebih dulu. Ya. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Kalau dia berdistribusi normal, maka akan menggunakan uji statistik parametrik. Kalau dia tidak normal, maka pakai uji statistika non-parametrik. Langkahnya adalah analyze, ya, kemudian deskriptif statistik, nomor 2 dari atas, kemudian explore. Ibu ulangi, analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, masukkan, ya, awalnya tadi tidak kayak gini. Nah, tadi kayak gini ya. Yang nilai gabungan tadi kita masukkan ke dependent list, kemudian groupingnya tadi kita masukkan ke vector list. Lalu kita klik option. Kita klik plots. Ya. Kita klik plots, kemudian kita centang normality plots with test. Sampai tahap ini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang tertinggal? Halo? Ya ada? Boten, Bu. Oke, kalau sudah continue. Kalau sudah di oke. Diperoleh output SPSS seperti ini, Nak. Nah, hasil explore-nya, ya. Kemudian kita copy nih, test of normality. Kita copy, saya copy dulu ke Word ya. Tujuannya saya copy di Word itu agar saya bisa share tulisan saya ke teman-teman mahasiswa. Nah, ini untuk uji normalitas ya. Uji normalitas, nah di sini kita pakai Kolmogorov-Smirnov atau Sapir-Wigg. Nah, kalau dia datanya relatif besar, ya, sama aja sih. Nanti kita pakai yang mana, karena ini nilainya tidak terlalu berbeda jauh. Ya. Kalau Kolmogorov-Smirnov ini untuk data besar. Kalau Sapir-Wigg ini untuk data yang kecil. Kecil itu kurang dari 50 biasanya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Untuk uji normalitas diperoleh nilai signifikansinya itu sama dengan 0,287. Ternyata dia kan lebih dari 5%. Kalau lebih dari 5% berarti 0 diterima. Datanya berdistribusi normal. Berdistribusi normal. Kalau datanya berdistribusi normal, kita pakai statistika parametrik dulu. Statistika parametrik itu adalah statistika yang sudah kita pelajari selama ini dulu ya. Nah, kalau sudah, kita kan mau membuktikan tadi ya, uji berikutnya adalah apakah rata-ratanya apa tadi? Apakah metodenya berpengaruh atau enggak? Kira-kira kalau metode tersebut berpengaruh itu dilihat dari apanya?
Siapa yang bisa jawab? Kalau tadi metode diet itu berhasil atau tidak, kan dilihat dari perubahan rata-ratanya. Kalau metode pembelajaran berpengaruh atau tidak, berarti kita nantinya itu sebenarnya mau menguji apa sih? Yang kita mau rata-rata sebelum dan sesudah itu bagusan yang mana? Bagusan Sesudah, Bu. Sesudah. Ya kan begini ya. Nah, berpengaruh atau tidak berarti rata-rata sebelum itu kurang dari rata-rata sesudah. Nah, yang H0-nya berarti mu1 lebih dari sama dengan mu2. Ya, dilanjutkan sendiri. Kemudian kita analisis nih pakai uji SPSS, ya. Karena datanya berpasangan, kita pakai apa? Yang independen atau paired sample? Per sampel, Bu. Oke, Sampel. kita pakai paired sample test. Analyze, compare mean, ya. Kita pakai paired sample test. Yang kita masukkan, tadi kita pernah menggunakan data ini dikeluarin dulu, diklik terus dikeluarin nih. Nah, kita masukkan tes awal tadi, masuk tes akhir, masuk, ya. Kemudian optionnya masih sama ya, 5% ya. Kemudian kita oke. Nah, kemarin teman-teman ujinya ini, kalian kan sudah menguji pakai manual, ya. Kemudian ketemu R-nya berapa, Nak? Tolong berarti dijawab. Sama enggak dengan R ini? Kita pakai kasus ketiga ya, kan butuh R. Ini loh, R-nya diperoleh 0,101. Nah, di sini, Nak. Kelihatan ya output saya ya? Kelihatan, Bu. Oke, sama enggak dengan hasil hitunganmu? Besaran yang diperlukan adalah Sama, Bu. Sama ya, 0,41 ya. Oke. Kemudian kita ada T hitung di sini. Saya copy dulu sebentar. Nah, setelah dihitung, ya, kita peroleh T hitungnya. Kita tidak boleh pakai nilai signifikansi karena kita kan ujinya satu pihak ya. Kalau uji dua pihak, kalau uji dua pihak boleh pakai SPSS. Nah, diperoleh, ya, nilai T hitung. Kriterianya adalah untuk uji pihak kiri, kriteria pengujiannya 0 diterima jika T hitungnya lebih dari negatif T tabel. 0 ditolak jika T hitungnya kurang dari sama dengan negatif T tabel. Kemudian hasilnya T hitungnya adalah negatif 28,645. Kemudian kita cari T tabelnya. T tabelnya adalah negatif T dari 5% dengan DK-nya N-1. N-nya tadi 30 ya, berarti 29.
Kita cari yuk. DK-nya 29, N-nya 0,05. Diperoleh hasilnya adalah negatif 1,69. Kalau Ibu salah, bisa dikoreksi ya. Nah, bandingkan nilai T hitung dengan T tabel di sini. T hitung ternyata kurang dari apa lebih dari? Halo? Kurang dari, Bu. T hitungnya kurang dari T tabel. Kalau kurang dari T tabel, H0-nya ditolak atau diterima, nak? H0-nya? Nol ditolak. H0 ditolak. H0 ditolak, terima H1. H1-nya apa tadi? Belum tak tulis. Sudah. H1-nya ini ya. H1-nya adalah rata-rata sebelum kurang dari rata-rata sesudah. Simpulannya rata-rata sebelum metode kurang dari rata-rata sesudah metode. Berarti metode pembelajarannya berpengaruh atau enggak, nah? Pertanyaannya kan apakah ada pengaruh metode terhadap hasil belajar, kan gitu ya. Karena rata-ratanya itu lebih baik setelah metode berarti metode pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, sama enggak dengan hitunganmu, Bebek? Kalian kan sudah ngitung secara manual untuk tugas ini. Sama atau beda T hitungnya? Halo? Mbak Sera, sudah ngumpulin tugas ya? Sudah. T hitungnya sama enggak, nak? Gimana? Beda, Bu. Beda. Nah, untuk kedepannya boleh pakai SPSS ya untuk membantu perhitungan. Kalian mungkin kan kurang teliti. R-nya gimana? R-nya sama enggak? R-nya tadi mana sih? R-nya 0,110. Beda, Bu. Beda. Tadi Mbak Dwi sama. Nanti mungkin bisa share ya ke teman-teman yang lain. Oke. Oke, Bu. Nah, itu adalah serangkaian tadi. Kita menguji proporsi secara manual, kemudian menguji ada independent sampel t-test, ada paired sampel t-test, uji normalitas, uji homogenitas dengan menggunakan SPSS. Ibu harapkan pertemuan kali ini dapat mencerahkan teman-teman semuanya, dapat membantu teman-teman di dalam menghitung secara manual ya, bahkan ujinya juga bisa dilakukan menggunakan uji SPSS. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Masih ada pertanyaan lagi enggak? Cukup? Mbak Dwi ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Oh iya, uji proporsi sejauh yang saya pelajari tidak bisa dilakukan dengan bantuan SPSS. Mungkin teman-teman nanti ada yang menemukan caranya, boleh kita berbagi ilmu, gitu ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa nanti dengan sebaik-baiknya sampai Lebaran tiba. Amin, ya. Sampai jumpa lagi besok Senin.
besok Senin adalah kuliah di bulan Ramadan yang terakhir. Gitu nggih, tetap semangat. Bye bye. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Radri. Sama-sama.